Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji faqad iktafa, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah hampir sampai di penghujung bulan Ramadan. Kita menjadi teringat dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu dinilai berdasarkan penutupnya. Jadi ketika penutup amalan kita itu baik, maka seluruh amalan Ramadan kita dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di hari-hari terakhir ini jangan sampai kita itu mengalami penurunan sehingga oleh Allah dinilai amaliyah Ramadan kita tahun ini merah atau kuning, karena di akhir-akhir Ramadan kita justru mengalami penurunan. Dalam kata-kata hikmah Arab dikatakan al-ibro bin nihaya. Jadi penilaian itu berdasarkan pamungkasnya, endingnya. Ketika endingnya baik, insya Allah seluruh apa yang kita lakukan sebelumnya itu dinilai baik. Kalau toh terjadi kesalahan dan kekeliruan, itu dimaklumi dan dimaafkan. Jadi misalnya kalau ada pertandingan bola, klub pertama itu di babak pertama memasukkan banyak gol, tapi di babak kedua dia kemasukan banyak gol, bahkan jauh lebih banyak, maka dia itu dianggap sebagai klub yang kalah, karena di babak kedua dia tidak bisa mempertahankan kemenangannya, bahkan akhirnya kalah oleh klub lawannya. Jadi al-ibro bin nihaya. Kata Ibnul Qayyim, al-amilu al-dzaki yakhtimu a'malahu bi ahsaniha. Seorang pekerja yang cerdik itu akan mengakhiri karirnya dengan karya yang terbaiknya. Jadi seorang pekerja yang cerdik, yang bijak, yang profesional, itu orang yang mengakhiri karirnya dengan prestasi dan karya yang luar biasa, sehingga itu akan dikenang selamanya oleh siapapun yang pernah berinteraksi dengannya. Dalam sebuah cerita disebutkan ada seorang tukang bangunan yang bekerja pada satu perusahaan properti. Dia dikenal bertangan dingin, pekerjaannya selalu memuaskan, sehingga gaji yang diterima dari perusahaan cukup besar dan tabungannya cukup banyak. Dan ini yang membuat orang ini ingin pensiun muda karena merasa tabungannya sudah cukup untuk hari tuanya. Dia minta izin kepada perusahaan untuk pensiun dini, tapi perusahaan keberatan karena dia adalah aset penting perusahaan. Akhirnya pimpinan perusahaan mengatakan kepada tukang bangunan tadi, kamu boleh atau kami izinkan untuk mengundurkan diri untuk pensiun dini, tapi setelah selesai membangun satu unit rumah. Akhirnya dia mengerjakan satu unit itu karena disyaratkan untuk pensiun dini harus menyelesaikan satu unit rumah itu ya. Tapi dia mengerjakannya dengan setengah hati, karena sebenarnya dia sudah ingin segera pensiun, tapi perusahaan mengulur-ngulur waktu ya. Akhirnya dia menyelesaikan rumah itu dengan setengah hati. Setelah selesai membangun satu unit rumah itu, dia menyerahkan kuncinya kepada pimpinan perusahaan. Lalu oleh pimpinan perusahaan, kunci itu diserahkan kembali kepada tukang bangunan tadi, seraya mengatakan rumah ini sebagai hadiah dari perusahaan untuk kamu, karena selama ini dedikasi kamu kepada perusahaan luar biasa. Engkau adalah aset yang sangat penting bagi perusahaan, dan rumah ini hanya kenang-kenangan yang tidak berarti bagi prestasi dan dedikasimu selama di perusahaan. Mendengar ucapan itu, tukang bangunan itu kaget. Seandainya dia tahu bahwa rumah itu untuk dia, tentu saja dia akan mengerjakannya dengan sebaik-baiknya, sehingga dia merasa puas dengan apa yang dia lakukan. Tapi ternyata hasilnya kurang bagus, karena ketika dia mengerjakannya
dia mengerjakannya dengan setengah hati. Akhirnya apa yang dia dapatkan adalah rumah dengan kualitas yang buruk. Itu contoh kecil seorang amil, seorang pekerja, seorang hamba Allah yang tidak cerdas, mengakhiri karirnya dengan karya yang terburuk, dan yang ada adalah penyesalan di dunia sebelum di akhirat nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.